Kita dengarkan dulu ini dari Sekda Aceh Singkil, Pak Dr. Agus Azmi. Pada Pak Azmi kami persilakan waktu dari 15 menit, Pak Azmi. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah diberikan Allah SWT kesempatan ini untuk bertemu, berdiskusi dalam hal untuk kepentingan masyarakat kita, untuk pembangunan Aceh, dan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat Aceh apa sesungguhnya yang sedang kita hadapi. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Singkil, Pak Bupati. Beliau kirim salam sama kita semua karena beliau masih berada di Jakarta, masih dalam karantina, Pak. Mungkin dalam ini dalam perjalanan. Jadi beliau berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Semuanya kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting dan bisa menganalisa, kemudian mencari solusi yang terbaik. Kami tidak lagi mengulangi perjalanan investasi Uni Emirat Arab atau rencana Murban Energi yang akan berinvestasi karena sudah diuraikan, dijelaskan secara gamblang dan transparan oleh Pak Martunis tadi. Tapi kami hanya menyampaikan ini, ada beberapa hal penting dari penyampaian Pak Martunis tadi, bahwa minat dari pihak investor untuk berinvestasi di Aceh, khususnya di Aceh Singkil, itu kalau kita lihat bukan main-main. Sebagaimana disampaikan Pak Martunis tadi, mereka itu sampai 2 kali datang ke Singkil. Saking kepenginnya mereka melihat kondisi dan berminatnya mereka untuk berinvestasi di Aceh, di tempat kita ini. Nah, dengan keinginan keseriusan mereka itu, mereka menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, melalui pemerintah Indonesia, untuk pemerintah Aceh, dalam bentuk letter of intent. Keinginan mereka sampaikan. Dan tadi disampaikan Pak Martunis, ada beberapa hal dalam penyampaian keinginan-keinginan mereka berinvestasi tadi, ada beberapa syarat yang mereka sampaikan. Baik insentif, masalah pengurangan atau keringanan dalam hal perpajakan, dalam hal regulasi, masalah lingkungan, masalah perizinan, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka mintakan kepada pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi, dan pemerintah Aceh Singkil, dan kita sudah sahuti sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Pak Gubernur sudah mensahuti dan melaksanakan apa yang sesuai dengan kewenangan provinsi. Pak Bupati juga sudah melaksanakan sesuai dengan kewenangan kita di kabupaten. Nah, pusat ini yang kita belum tahu, karena menyangkut dengan keringanan dalam bidang hal perpajakan ini kan harus ada regulasinya. Kemudian regulasi juga menyangkut dengan lingkungan. Bahwa kita tahu kepulauan itu sebahagiannya itu masuk dalam kawasan TWA, Taman Wisata Alam, dengan surat keputusan Menteri KLH nomor 103 2015. Jadi ada luasannya itu untuk lautnya saja ada sekitar 289.7 hektar itu berada dalam kawasan yang dibagi dalam blok-blok. Ada blok pemanfaatan, ada blok lindungnya, ada blok budidaya barangkali. Nah, daratnya ada sekitar 27.000, sekian persen yang berada di dalam kawasan. Nah, kemudian keinginan dari Murban Energi itu untuk berinvestasi ada sebanyak 9 pulau yang akan mereka rencanakan untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata. Dari 9 itu mereka mungkin mengambilnya 3 atau 2. Mungkin pulau-pulaunya itu bisa dibuka. Bisa, Pak. Coba dibuka. Ini ada Pulau Matahari, ada Pulau Aso, ada Pulau Sikandang, ya, ada pulau banyak sekali, ada 9.
Nah, ini yang sangat menarik bagi mereka. Jadi, dari keseluruhan pulau-pulau ini, kewajiban kami dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah melakukan identifikasi terhadap siapa-siapa saja yang menguasai di kepulauan itu. Itu sudah kita lakukan. Kemudian bagaimana kami bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat kita untuk mendukung program ini. Itu kita lakukan dan masyarakat Aceh Singkil menyatakan kesiapannya untuk menyambut investasi ini. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah sebagaimana kita sampaikan tadi, yang disampaikan Pak Martunis tadi, apakah menyangkut dengan kawasan ini sudah direvisi oleh pihak pemerintah pusat yang punya kewenangan. Yang kedua, apakah keringanan-keringanan dalam hal perpajakan itu sudah dapat disahuti oleh pemerintah pusat. Nah, ini kan kita tidak tahu permasalahannya. Jadi menurut kami, kita tidak perlu, saya pikir, terlalu panjang sekali menguraikan. Yang paling tahu dalam hal permasalahan ini ditunda. Kenapa ditunda? Adalah pemerintah pusat. Ya, seyogianya pemerintah provinsi, Bapak Gubernur meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan informasi yang jelas. Kenapa sesungguhnya ini ditunda? Apa sebab ditunda? Atau gagal? Maksud saya atau batal? Jadi ada sebuah kejelasan yang jelas begitu bagi kita. Jadi tidak mereka-reka. Nah, kalau hanya sekedar untuk menganalisa, menurut kami ya itu tadi. Kalau dari segi kewenangan, kita sudah melakukan. Apa yang menjadi kewenangan kabupaten, Pak Bupati sudah laksanakan. Apa yang menjadi kewenangan provinsi, Pak Gubernur sudah laksanakan. Yang menjadi masalahnya sekarang, sebagai kita katakan tadi, sesuai dengan penandatanganan dalam perjanjian pertama itu, di dalam letter of intent tadi, ada di situ persyaratan-persyaratan yang mereka mintakan. Nah, apakah ini sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan tadi? Kalau itu kewenangan pusat, nah apakah pusat sudah melaksanakan? Jadi menurut kami, pemerintah pusat yang harus memberikan informasi ini secara jelas kepada kita, rakyat Aceh ini, sehingga kita tidak mereka-reka, tidak menuding atau tidak menyalahkan siapa-siapa. Jadi menurut kami, Pak Sekda, ya. Mohon dipersingkat Pak Sekda, 5 menit lagi Pak Sekda. Sudah selesai Pak, itu saja menurut kami. Udah, ya. Mantap sekali Pak Sekda. Sedikit saja Pak. Nggak perlu panjang-panjang Pak Sekda ya. Hebat Pak Sekda, padat, Pak Sekda, semangat. Sedikit saja Pak. Padat, jelas, ringkas. Ya, sedikit lagi Pak. Menyangkut dengan infrastruktur dan juga fasilitas-fasilitas yang ada, saya pikir itu tidak merupakan kendala. Tidak ada kendala Pak. Itu aja Pak. Baik Pak Sekda, udah didapat poinnya Pak Sekda. Tadi intinya ada dua hal yang saling bercanggah ini ya, dari pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi, bahkan juga pemerintah pusat. Intinya memang yang saya tangkap ini adalah bolanya itu berada di pemerintah pusat ya, sebagaimana tadi Pak Kadis juga menyampaikan, sebagai posisi MC ya, atau apa istilah bahasa Acehnya itu, sebagai selangke. Sebagai selangke, Pak. Kita pakai bahasa Aceh ya, Pak ya. Ya. Sebagai selangke ini memang hak-hak yang harus didapatkan oleh kedua belah pihak ini seperti apa gitu ya. Dan memang apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, pemerintah daerah saya kira memang sangat sigap ini ya. Bagaimana sudah disampaikan tadi, mulai dari infrastruktur, perizinan dan sebagainya yang memang betul-betul berada di dalam kendali pemerintah daerah itu sudah dipenuhi gitu ya. Nah,